Banyak orang yang sering tertukar, tidak memahami akan hakikat kebahagiaan. Sesungguhnya orang yang sukses dianggap bahagia, dan sebaliknya orang yang bahagia dikucilkan karena standar nilainya adalah kesuksesan. Untuk memudahkan, menjadikan kita mampu dalam hidup ini, apa itu sukses, apa itu bahagia, ternyata standarnya, tolak ukurnya, barometernya, nilainya berbeda. Orang dikatakan sukses karena dia kaya raya. Boleh jadi orang dikatakan sukses, mobilnya bagus, rumahnya mewah, deposito uangnya banyak. Orang dikatakan sukses boleh jadi dia karena memiliki harta, pangkat, jabatan. Namun lantas apakah serta-merta mereka berbahagia? Jawabnya belum tentu. Ada orang yang sukses belum lama loncat dari lantai 16, mobilnya bagus, rumahnya mewah, istrinya cantik, depositonya banyak. Mana katanya sukses, ternyata tidak bahagia. Teramat banyak orang datang ke saya, mobilnya menggunakan mobil Fortuner, Pajero Sport, lagi stres, depresi menghadapi hidup dan kehidupan. Padahal jabatan disandangnya, padahal rumahnya mewah, padahal mobil lebih dari 3. Lantas apa itu yang disebut kebahagiaan? Sukses ukurannya yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, yang bisa disaksikan. Sedangkan bahagia ukurannya hati. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberikan kedamaian, ketenteraman di hati orang-orang yang beriman, bukan di hati orang-orang yang memiliki pangkat jabatan, bukan di hati orang-orang kaya. Belum tentu ketika jabatannya dijalankan sesuai amanah, sesuai dia takutnya hanya pada Allah dan Rasulnya, jabatannya akan menghantarkan kebahagiaannya. Ketika harta yang dimilikinya dia belanjakan di jalan Allah, banyak membelanjakan, diberikan untuk masjid, rumah-rumah Allah, fakir miskin, luar biasa. Dia menyadari kelak yang akan dibawa bukan mobilnya, tapi hanya kendaraan kurung batangnya. Kelak yang akan menjadikan rumahnya bukan rumah dunia, tapi luas dari alam kubur. Hanya 2 kali 80 cm saja hartanya dipersembahkan untuk hal-hal yang diridhai Allah. Dia sukses sekaligus berbahagia. Ketika dia menderita, miskin dia, fakir dia, diuji dengan ujian yang amat sangat luar biasa, difitnah dia, dicaci dia, dimaki dia, tapi dia sabar, dia ridha, dia tetap mantap menggantungkan pada Allah. Biar ribuan manusia membencinya, yang terpenting dia ingin menggapai ridhonya, walau nampaknya dikucilkan, walau nampaknya secara dunia dia kalah, tapi mempunyai posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Oleh karenanya, belum lama kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika kita sholat, ketika kita umrah, ketika kita haji, apa sih yang diraih? Nilai-nilai kebahagiaan. Ketika kita usai Jumatan nanti melaksanakan sholat, setelah mendengarkan khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bahagia hati kita. Orang yang biasa, dia senantiasa melaksanakan ibadah sholat zuhur jam 12 kurang lebih, di perjalanan 2:30 gelisah dia karena belum melaksanakan ibadah sholat zuhur. Orang yang biasa melaksanakan ibadah sholat gelisah, dia belum sholat isya, sudah ingin terlelap tidur. Namun ketika dia laksanakan sholat, baru bahagia. Orang yang melaksanakan ibadah puasa dimulai dengan niat malam harinya, kemudian keesokannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, saat dikumandangkan azan maghrib, bahagia walau hanya dengan seteguk air dan sebutir kurma. Orang yang capek melaksanakan ibadah haji, dia tinggalkan keluarganya, bahkan
dengan uangnya dia lakukan itu semua. Namun luar biasa capek, dan ketika selesai ibadah dilakukan sampai ke tanah air, bahagia rasanya. Begitupun yang melaksanakan umroh, bahagia standarnya hati yang bersyukur, hati yang ridha, hati yang tawakal, hati yang jalan hidup dan kehidupannya dibimbing oleh wahyu, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karenanya sukses perlu kita raih, namun jangan mengabaikan nilai-nilai kebahagiaan. Apalah artinya rumah besar kalau dari korupsi? Apalah artinya kita memiliki harta, pangkat, jabatan kalau diperoleh bukan dengan adil dan jujur? Apalah artinya hidup dan kehidupan ini orang menghormati kita karena harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, tampannya kita, cantiknya kita, mempesonanya kita, kalau busuk hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajahmu, tampangmu, dan Allah tidak melihat harta bendamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tiap kali kita berdoa, dan doa sapu jagat kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kehidupan kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Ingat, kita pun berlindung, jangan sampai kita mohon pada Allah, jangan sampai kita kelak masuk ke dalam jerat api neraka. Apa artinya bahagia di dunia kalau di akhirat nanti sengsara? Apa artinya bahagia di dunia kalau nanti dia dimasukkan dalam kobaran jerat api neraka? Karenanya yang terindah dalam hidup ini adalah sering kita akrab dengan ayat ini, bahwasanya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang beriman hatinya tentram damai karena mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya sebatas zikrullah, lapang ingat Allah, sempit ingat Allah, sehat ingat Allah, berjaya ingat Allah, takutnya hanya kepada Allah. Ketika dia ingat Allah, hatinya tentram karena dia yakin bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dia yakin betul innahu alimun bidzatis sudur, dia Allah tahu persis apa yang terlintas di hati kamu semuanya, apa yang terbesit di hati kamu dia tahu. Karenanya orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya harus lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, billah, di jalan yang Allah ridhoi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mari kita kejar nilai-nilai kebahagiaan, niscaya kesuksesan akan ikut. Yakinlah orang yang berbahagia, dia iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin benar dan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa mantap pada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan urusan jalan keluarnya atas aneka problematika kehidupan yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberi rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Orang yang kejar bahagia akan dicukupkan, disukseskan, dibahagiakan. Urusan keselamatannya Allah, urusan rezekinya Allah, untuk urusan hidup dan kehidupannya sudah dia pantekkan dalam dirinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Subhanahu.